wabarakatuh. Hamdan liman akramana bil Islam wa a'azzana bil ubudiyatillah alladzi jama'ana fi rihabih fi hadzal ma'had al mubarak al ma'had Darus Salam wa fi munasabatin al mubarakah wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ingkang kaula hormati, kaula muliaken panjenenganipun Romo Yai Jamil saha Ibu Nyai Ulfah, ingkang kaula muliaken sedanten para Gus lan ning-ningipun para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, adik-adik, santri putra dan putri yang sedang menuntut ilmu di Pondok Darussalam yang penuh berkah ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Saderenge kula matur, kula badhe menyampaikan permohonan maafipun Gus Faris Yai. Beliau tidak bisa rawuh, tidak bisa hormat, mboten saged sowan dumateng panjenenganipun Romo Yai Jamil lan keluarga besar Pondok Darussalam amargi piyambake nembe mawon kundur saking rumah sakit lan kedah bedres. Ngertos mboten bedres niku? Ngertos istirahat mboten nggih. Kaping kalih kaula pribadi nggih nyuwun agungipun pangapunten bilih teng manahipun panjenengan niku sampun enten harapan Gus Faris badhe rawuh teng banner-banner nggih foto kang dipasang nggih fotonipun Gus Faris. Lho jebule Kang Dugi kok wayange kok enggak patio ganteng ngoten nggih. Kok benten niki nyuwun agungipun pangapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu. Niki kula ngadeg napa lenggah niki Bu? Ngadeg. Niki Kang jawab ngadeg niku Kang kathah niku ibu-ibu. Soalnya menurut survei, menurut para ahli, menurut kebanyakan orang, katanya laki-laki yang kuat ngadeg itu paling dicintai karo ibu-ibu. Nggih Bu nggih. Niki nyuwun sewu Romo Yai Jamil, kula namung badhe cerita niki ndek sekecon. Saya tahun 99 ketika saya masih menjadi mahasiswa di Damaskus University di Syria. 3 tahun setelah keberadaan kula teng Damaskus, ngertos Damaskus Bu, ngertos nggih? Nggih sak kilene talang itu. Saya diminta oleh KBRI untuk menjadi panitia PPLN, panitia pemilu luar negeri. Waktu itu saya dapat tugas untuk mensensus masyarakat Indonesia ingkang wonten teng Nikosia, ibu kota Siprus. Siprus niki bapak-bapak ibu-ibu wonten kalih
wonten Siprus Turki, wonten Siprus Yunani. Pokoknya mantuk-mantuk boten mawon gitu nggih. Perjalanan 45 menit dari Bandara Internasional Damaskus menuju Nikosia. Begitu sampai di Bandara Nikosia, setelah proses imigrasi selesai, kula niku badhe mendhet koper teng bagian bagasi. Ternyata koper kula niku ical, Pak. Koper niku ical, mboten enten. Di Siprus lah niki. Ingkang badhe kula sampaikan niku niki. Teng Siprus kang 80% agamane Katolik. 20% ateis alias tidak punya agama. Itu kejujuran masih saya temukan di sana. Koper kula ingkang ical 2 jam kemudian itu ditemukan dan diantarkan kembali ke hotel tempat istirahat kula niki. Nah niki akhlak niki. Saya menemukan akhlak itu justru teng negara Siprus yang mayoritas agamanya nopo Katolik. Wow, teng Siprus barang ical ditemukan dan diantarkan kembali. Coba panjenengan bandingaken kali teng terminal Duku Salam mriku, atau teng terminal Tegal atau terminal Cirebon. Tadi di Siprus barang hilang ada, ditemukan dan diantarkan. Tapi nek teng terminal Duku Salam barang enten bisa hilang. Tidak usah barang yang harganya mahal, nggih. Kula mawon nek jagongan kali kanca-kanca niku, nggih, ngopi terus rokokan, wayahe wangsul niku korek api kula niku jak koreke niku. Ngapunten niki Kang bekto sinten niki? Lah nggih, kok sandal nggih. Kang para malih niku teng sake kula niku kata korek kata niku. Ngapunten korek sinten niku nggih? Lah niki nggih, setunggal niku. Kaping kali kula badhe cerita malih. Tahun 2003 niki Gus Hilman mesti ngertos niki. Beberapa kali ada pertemuan mahasiswa yang ada di seluruh luar negeri. Kaleresan wekdal sakmenika ingkang diutus niku kawula di mana tempat pertemuannya di ibu kota Yunani. Ngertos Yunani, Bu? Ibu kotanya apa? Oh, lho kok Semarang jarene. Athen, nggih, sana Semarang Bu, Athena. Lah niki teng Athena niku, nggih. Saya mengamati, menganalisa, membaca betapa warga negara Yunani atau warga negara atau penduduk yang ada di ibu kota Yunani niku disiplinnya luar biasa. Sama seperti di kota Tegal, teng Adiwerna, teng Keslawi, nopo teng Cirebon, nopo malih teng kota-kota besar itu ada lampu merah. Ngertos dengan lampu merah, nggih. Nek cara mriki niku napa Bangjo napa-napa ngoten nggih. Itu ada lampu merah di sana juga. Itu kalau lampu kuning menyala, semua pengendara mobil karena motor wonten motor mriko nggih, entene mobil. Semua pengendara mobil akan menurunkan kecepatan kendaraannya karena sebentar lagi lampu merah akan menyala. Lah nek teng Selawi, teng Tegal, teng Adiwerna, teng Cirebon, Jakarta, nek lampu kuning malah digaspol, kersane mboten kepanggi kali lampu merah. Lah wong kula mau ngatet kok.
Nek lampu kuning itu kalau gaspol ambiran beli ketemu karo lampu merah. Enten kula niku gak ada supir niku nggih santri. Mengejar waktu supaya sampai di lokasi jam sekian. Pas teng kota Cirebon niku lampu kuning kali piyambake nggih diterobos mawon ngoten. Selamat Bu. Selamat menghindari lampu merah, tapi di seberang mriko sampun wonten polisi. Akhirnya ditilang. Prit, ngoten kan? Terus saya Pak polisi, selamat siang Dek. Siang Pak. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Ada yang tahu tadi lampu merah sudah menyala? Tahu Pak. Kenapa ada juga tetap menerobos juga? Ya karena saya tidak tahu kalau Bapak ada di sini. Loh gimana ini? Nah niki disiplin yang juga akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah jarang kita laksanakan. Kita contoh, kita suri tauladani. Teman Indonesia menikah, nek disiplin itu namung pada satu hal. Namun setunggal disiplin itu teng Indonesia. Mung siji, bakal buka puasa. Angger buka puasa sih disiplin kabeh. Setengah jam saderenge azan maghrib niku pun lenggah tengah jeme panganan. Nggih, enten es teh, enten kolak, enten sekule pun lauk-lauknya ya. Malah nek teng buntet mboten teng mriki mboten. Teng buntet niku nek teng masjid napa musala wayahe azan maghrib kok lambat niku dioncok. Ngertos dioncok. Nek cara kula teng Cirebon niku dioncok, diparani. Napa azannya lambat niku? Sampeane buka dikit ya. Lah niki disiplin. Satu pemandangan lagi yang menarik buat saya itu adalah ketika saya berkesempatan mengunjungi pantai di ibu kota Yunani di Athens. Yunani niki bapak-bapak ibu-ibu 90% agamanya Kristen Ortodok. Kristen apa Bu? Ortodok. 10% itu macam-macam. Nah niki saya berkesempatan dengan teman-teman itu berkunjung ke pantai Athens. Ya di Athens itu kalau berkunjung ke pantai. Nah niku kalau resan kata gadis-gadis Yunani kang wayu-wayu niku nggih sami berbikini ria. Ngangge pakaian apa niku? Bikini niku lah kula kan taksinen wekdal sampeyan niku nggih semangat ngoten niku nggih. Nggih kula nggih ngertos nek ningali ngoten niku haram niku. Tapi badhe kula mboten kula tingali nggih barang bagus ngoten niku nggih dados eman niku nggih. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu para hadirin yang berbahagia. Dua cerita singkat nggih. Itu mengajarkan betapa ironisnya, betapa itu menjadi keprihatinan kita semua bahwa pendidikan akhlak itu adalah pendidikan yang paling basic dan dasar yang harus dimiliki dan militan ya untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu nyuwun sewu Romo Yai kula niku dibuntet ngate kerawuan pengusaha saking Korea. Agamanya pun di Katolik. Kagungan garwa niku Mbak Inggih tiang Semarang. Melakukan kunjungan 2 kali ke pesantren kami di Buntet, ada satu kesimpulan yang sampai hari ini tuh saya yakini bahwa kesimpulan piyambake niku objektif atau jujur, fair. Apa kata beliau? Pak Kiai, saya ini sudah sekian puluh tahun investasi di Indonesia, menanam saham. Dan saya merasa bahwa Indonesia itu negara kaya. Emasnya banyak, nikelnya juga luar biasa banyak. Jenis ikan apa saja di lautan Indonesia itu banyak. Pertambangan yang dikata sedoyo niku kata Indonesia itu sugih. Tapi malingnya juga banyak Pak Kiai. Dados Indonesia itu negaranya kaya,
banyak kekayaannya, tapi malingnya nggih kata. Nah, saya yakin Pak Kiai, sekian puluh tahun ke depan yang akan mengurangi maling-maling di Indonesia ini adalah anak didik yang dididik, yang digembleng teng pondok pesantren. Ini kula hanya mempertegas niki nopo ingkang sampun didhawuhaken kalih Rama Yai Jamil wau, bahwa bukan kita yang mengakui bahwa pendidikan pesantren itu bukan saja menyajikan pendalaman ilmu agama, tetapi juga menyentuh sesuatu yang paling dasar dan basic, yaitu al-akhlaqul karimah. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, kula cerita malih di pondok juga yang mengenalkan bagaimana kita mencintai ulama, bagaimana kita mencintai para aulia, bagaimana kita mencintai para sholihin, yang itu juga bermuara bagaimana kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula badhe cerita niki, panjenengan badhe percanten nggih monggo, badhe boten nggih boten napa-napa. Sekian belas tahun yang lalu, sebelum beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Kepundut Sedo, itu beliau pernah ziarah ke makamnya Rasulullah. Sesampainya di Madinah, di makamnya Rasulullah, beliau diberi anugerah berupa penampakan, berupa al-kasyaf, sanes penampakan pocong, kuntilanak, gondoruo, bumi sanes nih. Penampakan di mana Rasulullah itu hadir bersama dua kelompok yang sedang mengelilingi Rasulullah. Niku Sayyid Muhammad itu tanglet Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, manil firqah al-ula, kelompok yang pertama itu siapa Gusti Kanjeng Nabi? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haula min ashabi, kelompok yang pertama itu adalah sahabat-sahabat saya. Lalu ada kelompok yang kedua yang posisinya sedikit lebih jauh dibanding kelompok yang pertama dan jumlahnya lebih banyak. Niku ditangeti kali Sayyid Muhammad itu. Ya Rasulullah, amal firqah ats-tsaniyah man hala. Adapun kelompok yang kedua yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kelompok yang pertama, menika sinten? Nopo jawabnya Gusti Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu? Haula min muslimi Indonesia alladzina yuhibbunani katsiran. Mereka itu adalah umat Islam dari Indonesia yang tidak pernah ketemu dengan saya, tidak pernah mendengar suara saya, tidak pernah menyaksikan saya baik di YouTube maupun di grup WA, tapi mereka sangat-sangat mencintai saya. Nah, niki Sayyid Muhammad itu kaget sembari heran. Loh kok Kanjeng Nabi dengan redaksi yang sangat jelas, lugas, tegas, bahwa Gusti Kanjeng Nabi itu sangat-sangat mencintai kita. Akhirnya Sayyid Muhammad itu bergegas, beliau keluar dari Raudhah ini, keluar ke halaman Masjid Madinah sembari mengatakan, ana uhibbu Indonesia, ana uhibbu Indonesia, ana uhibbu Indonesia. Saya sangat mencintai negara Indonesia. Begitu kata Sayyid Muhammad. Lah, kecintaannya Gusti Kanjeng Nabi teng kita niku hinate didhawuhaken kali Gusti Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam satu majelisnya Kanjeng Nabi niku nate dawuh, ana mustaqun ila ahbabi. Saya itu kangen banget sama kekasih-kekasih saya. Kata para sahabat, awalasna ahbabaka ya Rasulullah, bukankah
kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah. Nopo terus saya Gusti Kanjeng Nabi? Lah, tidak. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat saya. Amma ahbabi, adapun kekasih-kekasih saya, fahum alladzina ya'tuna min ba'di falam yarawni fayu'minuna bi. Adalah mereka yang hidup dan bertempat jauh di mana saya tinggal dan jauh setelah saya. Falam yarawni, juga tidak pernah melihat saya. Fayu'minuna bi, tetapi mereka percaya kepada saya. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu para hadirin yang berbahagia, nggih dados Kanjeng Nabi niku tresno teng kita niku, demen cinta sama kita niku, kangen kali kita niku. Jenengan remen mboten kali Gusti Kanjeng Nabi Bu? Pak remen nggih, kangen mboten? Pengen kepanggil sak menika napa mangke? Heger. Kangen apa Bus? Kangen apa mboten? Gusti Nabi mau dawuh niku kangen kali kita niku. Jenengan kangen mboten, Bu? Kangen. Pengen kepanggih dinten menika napa mangke-mangke mawon? Lah niki ya ini. Ini ada kesalahan cara berpikir nih. Wow, Romo Yai Kang Sawo Gerang nggih, mugi-mugi kita sedaya mendoakan untuk kesembuhan beliau nggih dengan sesegera mungkin. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, yang namanya mati itu tidak harus sepuh dan tidak harus sakit. Nggih. Soalnya kang kata, kang akeh bakalan wong mati mesti kang ditakoni umure pira, sakitnya apa. Padahal cara berpikir yang benar itu mboten-mboten. Kados napa ingkang kang sampun didhawuhaken kali Yai Jamil, nggih. Ada enggak anak-anak muda, remaja yang lagi balap motor kemudian kecelakaan dan tewas? Kata enten boten para remaja yang sedang pesta miras dicampur spiritus nopo autan, kemudian paginya didengar berita bahwa 15 anak-anak remaja itu meninggal. Kata enten boten bayi kang nembe lahir terus pejah. Enten kata enten nopo boten pesawat nggih penumpangnya dengan jumlah 300 sekian mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya tidak ada yang selamat alias mati sedoyo. Enten apa mboten? Enten. Ada enggak para anak-anak kita, remaja-remaja kita yang sedang duduk di kafe, kemudian kafenya ditabrak mobil, sekian yang hadir, sekian yang berkunjung ke kafe itu, kemudian banyak yang meninggal dunia. Enten apa mboten? Enten boten kang wangsul saking pengaosan dugi teng griya wau terus Yai Jamil niku kepleset nopo keserempet motor dugi teng griya niku meninggal. Enten nopo boten kang maringi ceramah wangsul teng griya terus kemudian meninggal. Jarang. Nek kang ceramah jarang. Lah niki nggih bapak-bapak ibu-ibu kang jenenge kepundhut kang jenenge sedo niku mboten kedah tua, mboten kedah sakit. Nggih, pramila Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketika gerah menjelang kematiannya niku nate didhawuhi kali malaikat Israil. Setelah minta izin, malaikat Israil memberikan tawaran kepada Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, betapapun saya diutus, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu, tetapi saya juga diperintah untuk menawarkan opsi. Kata malaikat Israil, panjenengan badhe dicabut nyawae sak menika napa mungkin ngoten nggih. Napa dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Saya lebih memilih untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Lah niki Kanjeng Nabi milih napa? Milih pulang kehadiran Allah. Setunggal malih bapak-bapak ibu-ibu, ketika gerah menjelang wafatipun Gusti Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku nimbali putrine kang jenenge Fatimah. Fatimah niku ditimbali, "No, ini no." Dibisiki oleh Rasulullah, "No, abahmu sedelat maning gapan balik ning Gusti Allah." Sayyidah Fatimah didhawuhi kali abah ngoten niku sedih, nangis, mboten kuat, mboten tahan. Sedih karena sebentar lagi abahnya akan meninggalkannya. Seorang ayah yang sangat sayang dan perhatian kepada dirinya. Nangis. Akhirnya dia begini melayu, lari ke arah pintu mau keluar. Belum sampai ke pintu, dia begini ditimbali mana kali Gusti Kanjeng Nabi. "Fatimah, Fatimah, tali itu, mene nak. Abai durung pragat." Akhirnya dibisiki malih kali Gusti Kanjeng Nabi niku, "Ya Fatimah, anti awwalu ahli lahu qanbi." Paham betul Bu? Nggih, ngertos kula dengan mboten paham niku. Nggih, maka kula terjemahkan. Anti awwalu ahli lahu qanbi. No, sira ino adalah orang yang pertama kali nyusul abahmu dari keluarga. Jadi dari keluarga abahmu yang menyusul abahmu ini loh, ramamu ini, itu adalah kamu. Nah ketika Sayyidah Fatimah dibisiki kados ngeten niku malah senyum, senang. Dikabari bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali nyusul abah. Nek kula bapak-bapak ibu-ibu, kok enten santri napa sinten mawon bisiki kula, Kang, Bah, Yai, kayaknya sampean sesuk mati, Kang. Oh, tampak mohon ngecek. Lah niki padahal bapak-bapak ibu-ibu kang jenenge wangsul, kang jenenge pulang niku biasanya seneng. Sederek-sederek kita kang siwek kerja teng Surabaya, teng Semarang, teng Medan, Bandung, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Batam, ketika kontraknya habis atau mendapatkan cuti pulang ke kampungnya masing-masing, seneng nggak pulang itu? Seneng. Tetangga kita yang sedang bekerja ke luar negeri, ke negara-negara Arab, ke Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapura, Malaysia, kontraknya habis, dipersilakan untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Seneng boten pulang itu. Anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren Darussalam, liburan mendekati lebaran, oleh romo yainya dipersilakan untuk pulang ke kampungnya masing-masing, mudik. Seneng boten pulang itu? Seneng. Lah nek panjenengan kontrak umurnya habis, harus pulang ke hadipan Allah, seneng apa boten Bu? Ragu-ragu niki. Jawab seneng mau disukiki. Nah niki nggih. Kenapa kok tak abot ngeten niki? Karena kita merasa bahwa ada yang di sekitar kita, ada yang ada dalam rumah kita, anak kita, toko kita, ya, sawah kita, mobil kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Coba kalau kita cara berpikirnya itu adalah titipan, boten apa. Coba dengan cara berpikirnya itu kados tukang parkir, tukang parkir itu enjing, nopo ingkang kerja teng instansi pemerintah nopo swasta, kang jadi tukang parkir teng mall-mall, teng toko-toko, niku nek enjing kata mobil saya, mboten ki jami parkir teng mall, niku mboten seneng piyambak, niku biasa saja, karena dia merasa itu bukan punyanya, bukan miliknya. Maka begitu sore atau malam, mobil-mobil itu juga dibawa oleh pemiliknya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tukang parkir ya muter sedih.
Wong niku mboten gadah piyambak. Lah niki nggih bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Nah niki badhe kula terasaken. Kula niku Rama Yai Jamil nate maos teng kitab Bustanul Arifin. Niki ngagem para santri niki khususnya. Saya itu pernah baca kitab Bustanul Arifin kang biasa diwaos teng pondok-pondok pesantren ngangge kilatan. Itu Abul Laith As-Samarqandi, pengarang kitab niki, itu ndawuhaken dengan mengutip salah satu hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi niku ndongakaken melarat nggih, mboten sampai jirat kados wau ingkang didhawuhaken Yai Jamil niku nggih, ndongaaken melarat miskin bagi para kiai, para ustadz, pemangku pesantren, pemangku madrasah-madrasah, dan ndongaaken melarat kangge para santriipun atau orang-orang yang sedang mendalami ilmu agama. Saya terus terang saja bapak-bapak, ibu-ibu, waktu saya belajar di Damaskus, saya pernah mengalami masa down itu mboten semangat. Kok Kanjeng Nabi ndongaaken melarat bagi siapa saja yang belajar agama. Lah kan kita nggih pengennya melarat napa sugih, Bu? Pengen sugih napa melarat, Pak? Sugih. Nggih. Nah niku akhirnya kula dalam kegundah-gulanaan, dalam keadaan gelisah, saya mencoba untuk menganalisa hadis niki. Akhirnya kula niku maos kitab tahlil hadisnya Imam Az-Zahabi. Nggih, pokoke jenengan nek mboten paham Imam Zahabi niku sinten mantu-mantu mboten mawon, nggih. Nah itu ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang dikutip oleh Abul Laith As-Samarqandi itu ternyata hadisnya maudhu alias KW. Setelah saya menemukan hasil dari penelitian saya atau pencarian saya di kitab Az-Zahabi, akhirnya kula semangat malih, semangat balik kanggene sinau atau belajar agama. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu khawatir nanti putra-putri ibu itu akan menjadi apa dan siapa setelah keluar dari pesantren. Pokoknya kula jamin mesti uripe kepenak. Estu niki. Nek leres panjenengan yakin bahwa pondok pesantren adalah tempat penggodokan atau karantina yang paling efektif, insya Allah putra putrine bapak kali ibu insya Allah dados tiyang ingkang manfaat, berguna, beretika dan berkualitas tinggi. Kenapa saya mengatakan seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu? Kulo niki nate didhawuhi kali guru kulo. Ini sebenarnya agak berat niki. Agak berat. Kulo didhawuhi guru kulo Profesor Dr. Muhammad Said Romdon Al-Putih. Nggih. Saderenge kulo ngrasaken monggo sholawatan rumiyin nggih. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal biman qad wa'ada, salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal
saderenge kula matur napa ingkang nate disampaikan kali guru kula, saya itu pernah membaca koran berbahasa Arab tapi terbitan London, yaitu koran Al Hayat. Insya Allah teng mesin dikata Gus Al Hayat itu terbitan London. Saya sering berlangganan dan sering membaca koran Al Hayat itu. Tahun 2001, sekian tahun setelah reformasi di Indonesia, itu ada rubrik yang menarik kulon itu. Akhirnya pulau wow. Dan ini pada forum ini, pada majelis ini pulau sampaikan betapa negara kita itu sangat kaya, dan karena itu saya sangat mencintai negara Indonesia ini. Itu disampaikan tentang koran Al Hayat niku. Niki kula ngangge bahasa Arab Rumi. Laulal mu'amarah, laulal fasad, lakanat Indonesia min aghnad dual fi Asia. Karena Indonesia mulaqabah bin umur Asia. Jadi kalau tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, pembagian atau distribusi kekayaan negara itu dilakukan secara adil, maka Indonesia ini adalah negara yang paling kaya di Asia. Nah ini pertama, ini koran Arab ya, diterbitkan di London, ibu kota Inggris. Insya Allah fair, itu objektif. Tapi dalam kalimat selanjutnya dikatakan zahabatin numur wa baqiyatil kitab. Ya, tadi kita ini dari sisi ekonomi dijuluki macan Asia. Tapi setelah resesi ya, reformasi ke sini, macannya hilang, zahabatin numur wa baqiyatil kitab. Yang tersisa adalah kucing-kucing yang mengeong itu. Nah, kalau macan sama kucing bentuknya sami apa mboten gitu. Kan mirip-mirip mboten nggih. Tapi kan nek kucing kan alit jinah. Nek macan kan itu sejenis predator, binatang buas, raja hutan. Lah, pada paragraf berikutnya, nah ini yang aneh dan membuat saya terperanjat kaget itu adalah apa? Bahwa likulli ra'sin muwatinin Indonesia, setiap warga negara itu mestinya mendapatkan salah satu atnanin minad dahab, 3 ton emas setiap kepala. Setiap panjenengan itu memiliki 3 ton emas. Kalau kekayaan Indonesia ini didistribusikan dengan penuh profesional dan adil. Jadi 3 ton, sana sekiloan, 3 ton. Nah, terus pada paragraf berikutnya, ini penulis rubrik ini yakin, nah ini hasil dari analisa dari berbagai aspek, ngertos boten aspek itu, harus bawakan mantuk-mantuk boten mau nih. Aspek itu dari berbagai titik bahwa Indonesia itu akan mengalami masa keemasannya atau ta'ud ila ahdi adz-dzahabi, masa keemasannya, masa jayanya, dan akan mendapat julukan sebagai negara superpower itu pada tahun 2045. Nah ini untuk menyongsong sesuai dengan analisa penulis rubrik ini, untuk menyongsong tahun 2045 ini kita membutuhkan generasi-generasi yang handal, yang bukan saja secara SDM atau secara disiplin ilmu bisa menguasai, tetapi juga integritas moral. Ini yang paling penting. Integritas moralnya juga harus mumpuni, harus mendarah daging, harus militan. Nah ini pendidikan mental dan akhlak ini hanya bisa kita dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, panjenengan Bu pengen gadah anak putu soleh lan solehah mboten Bu? Jenengan pengen nggih Pak nggih? Nah niki jenengan sampun daftaraken teng Pondok Darussalam nggih, pun leres sanget nih. Leres.
jenengan sowanaken teng Yai Jamil napa teng para asatidhe nggih sampun leres. Kang masih alit jenengan daftaraken teng madrasah teng kampunge masing-masing, disowanaken teng ustadze teng masjide teng musolae ngengken belajar maos Al-Qur'an nggih pun leres niku. Jenengan pondokaken mangke nek saking Darussalam jenengan pondokaken tebih misalnya teng Jawi, teng Kerapiak, Tebuireng, Lirboyo, Ploso, nggih, Sarang, teng Cirebon, teng Buntet, teng Kempek napa teng pundi mawon niku pun leres. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, nek dawuhe guru kula mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, nggih. Niku ndawuhaken nek pengen duwe anak putu soleh lan soleha aja sengit ning wong kang gawe dosa. Tak baleni maning kok akan salah paham, nggih. Bakal pengen duwe anak putu soleh lan soleha aja sengit ning wong kang gawe dosa. Sengit ning dosae aja ning wonge, tapi abot ngeten niki, abot estu kula mawon niki lho. Kang jarene pengasuh pesantren, kang jarene asli ceramah, kang jarene alumni luar negeri. Kula niku nek kedah mempraktekkan wau niku diapot. Contoh niki, wau saderenge kula bidal teng sowan teng Yai Jamil, kula niku gadah motor kredit 3 tahun. Kula lunasi wau enjing, contoh niki. Nggih. Wangsul saking Tegal dugi teng griya motor kula niki ical. Lah niki nek cara panjenengan kula badhe nyadong doa teng Gusti Allah, Gusti muga-muga ingkang nyolong motore kula niku diparingi pintu taubat malih, hidayah malih, purun bener malih, sregep jamaah malih. Napa kula badhe ndedonga teng Gusti Allah, Gusti muga-muga kang nyolong motore kula ditabrak dam truk. Nah niki kadose doa yang kedua yang kita panjatkan ini. Lah mengkel jangan kita motor wis lunah jadi colong. Lah niki abot pancen nggih bapak-bapak ibu-ibu. Abot nglakoni nyontoh perilaku Gusti Kanjeng Nabi. Nggih, Kanjeng Nabi niku masyaallah bapak-bapak ibu-ibu. Nek wangsul nggih Rasulullah niki nate wangsul saking jamaah subuh, kundur saking jamaah subuh pas badhe wangsul madosi sendalnya niku mboten enten ical. Begitu sendalnya hilang, yang dilakukan oleh Rasulullah itu malah ndonga teng Gusti Allah. Ndongane kados pundi Bu? Ndongane ngeten, ya Rabb, in kana huwa muhtajan ilaihi fabarik lahu. Gusti, nek pancen kang nyolong sendale kula niku pancen butuh kali sendal niku, kula suwun panjenengan paringi berkah teng sendal niku. Wa in kana huwa ghairu muhtajin ilaihi, seandainya memang dia tidak membutuhkan sendal itu, memang niatnya nyolong, niatnya jelek, niatnya melakukan tindakan kriminal, faghfir lahu, kula suwun panjenengan ngapura teng tiyang niku. Saya napa mboten Kanjeng Nabi mboten niku? Saya mawon napa kita saged lakoni mboten niku? Insya Allah wabot teh. Kanjeng Nabi nate maneh pas teng majelis ilmu teng pengajian, Kanjeng Nabi niku dicolong sorban. Nggih, sorban ngeten niku dicolong. Enten kamunten, ada yang mencuri sorbannya. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi niku mengejar. Nek cara mriki napa gedak malingnya niku, dikejar malingnya. Tapi Kanjeng Nabi pas mengejar maling niku mboten bakal napa-napa. Mboten botok pedang, golok, nopo pisau, batu, bata dan lain sebagainya mboten. Kosongan. Dikejar maling niku. Begitu sudah dekat dengan malingnya, fa idza qurba anhu fa qala lahu qad mallaktuka iya. Begitu sudah dekat dengan malingnya, dawuhe Kanjeng Nabi nopo teng maling niku, qad mallaktuka iya, sorbane wis halalaken, wis nganggo sampean bae, muga-muga berkah, wis jadi barang halal, dudu barang colongan maning.
Sanggup mboten kita nglampahi akhlak Gusti Kanjeng Nabi kados ngoten niku? Apa? Lah niki, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Niki kula badhe cerita sakit. Niki sampai cerita nuwun sewu. Gus, tunggu digampingi niki, Gus. Ketinggalan pun sampai saya nih. Padahal kalau nembe mukadimah niki nembe pembukaan niki dereng ceramah kula niki. Niki bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau badai cerita, ben panjenengan pemahamannya itu lengkap. Jenengan ngertos Nabi Nuh, Bu. Wirang nggih. Jenengan ngertos mboten istrine Nabi Nuh? Mboten. Jenenge istri Nabi Nuh, ngertos napa mboten? Jenenge niku Ibu Nuh. Ya sami kula nggih mboten ngertos, Bu. Lah niki bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Nuh itu nggih usianya kalau dalam Al-Qur'an niku usiae falabitha fihim alfan illa khamsina sana. Usiae niku 950 tahun. Ibu pengen boten usianya sampai 950 tahun. Berarti mentok-mentok nang beras bae. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Nuh niku usianya 950 tahun. Dakwah ngajak bener ning umate iku malah tambah suwe, tambah setitik. Santriye ari wong sing wong nggih sinten mawon kang mendirikan madrasah pengene tambah tahu ditambah akeh siswane. Lah niki semawon niki kula niku badhe anu niki nggih radi orong. Nek cara mriki napa orong? Rame orong nggih. Lumayan gitu ya ketak ada iwak. Mboten, mereka wonten kopi wonten teh. Niki kula rada cacak kedap niki. Kula nek nunjuk niku, masyaallah, kemutan akhlake Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku, bapak-bapak, ibu-ibu, itu menjadi contoh ideal rumah tangga, hubungan suami istri. Dados Gusti Kanjeng Nabi niku sangat-sangat romantis kali garwane niku yaitu Sayyidah Aisyah. Nggih. Kanjeng Nabi niku nek munjuk, nggih, nek munjuk ngeten iki, mboten nate ditelasaken. Mesti sisanya akan diberikan kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Nek dahar napa mawon nggih, nek dahar napa mawon mesti juga tidak dihabiskan karena sisanya akan diberikan kepada Sayyidah nate dahar apel, nggih ngoten. Saya mboten contoh ya teng mriki. Nek dahar apel nggih ngoten. Apel itu tidak akan dihabiskan kecuali sisanya akan diberikan kepada sinten Sayyidah Aisyah. Lah niku nate Kanjeng Nabi kundur saking jamaah subuh. Sayyidah Aisyah itu punya kebiasaan itu akan menyiapkan teh 1 gelas full. Ini gelas satu meter ini. Kangge Kanjeng Nabi. Nah niku Kanjeng Nabi kundur saking masjid, dugi teng griya niku teng meja niku pun wonten teh. Akhirnya Kanjeng Nabi bergegas untuk menikmati teh itu. Dan ternyata Kanjeng Nabi mau menghabiskan teh menika, nggih. Akhirnya Sayyidah Aisyah niku matur, "Ya Rasulullah, jangan kau habiskan itu. Sampun jenengan terasakan Gusti Kanjeng Nabi. Jangan kau habiskan sisanya. Sini biar buat saya." Tapi Kanjeng Nabi langsung niku ditelasakan. Akhirnya yang ada di benak Sayyidah Aisyah niku, oh berarti Kanjeng Nabi haus. Rasulullah niki ngorong ngoten. Akhirnya Sayyidah Aisyah bergegas dia ke dapur untuk bikin teh lagi buat Rasulullah. Karena Gusti Kanjeng Nabi yang ada dalam keyakinan dan benaknya Aisyah, Gusti Kanjeng Nabi sedang haus.
Begitu sampai di dapur, bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidah Aisyah kaget, terperanjat. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teh apa toples di dapur itu yang isinya gula itu masih utuh penuh. Ternyata yang sudah berkurang itu toples yang isinya uyah garam. Artinya apa? Berarti anu teh niku yang disajikan kepada Rasulullah niku campurannya sanes gula. Tapi nopo? Uyah. Tapi Kanjeng Nabi karena ingin menjaga perasaan harmoni ini Sayyidah Aisyah supaya tetap nyaman, supaya tetap damai, tidak merasa tidak enak. Kali Kanjeng Nabi niku ditelasaken teh niku. Lah niki Bu nggih, akhlak Gusti Kanjeng Nabi niki sampai sedemikiannya. Nggih, mulane ibu-ibu, mbak-mbak kang sampun gadah suami nggih, nek badhe ngetes suaminya niku kados Gusti Kanjeng Nabi napa mboten, coba sekali-kali bikin teh nggih, campur kali uyah 5 sendok mawon. Paling makan teng suamine panjenengan nyewot napa mboten? Wah niki nggih, nek taksi nyewot-nyewot dipancen kita niki sampun tebih kali akhlake Gusti Kanjeng Nabi. Lah niki kula wangsul malih niki nggih. Wangsul malih teng cerita Nabi Nuh. Nggih. Nabi Nuh niku usiae pinten 950 tahun. Tapi tambah suwe umate santriye kang minat teng piyambake niku tambah saged. Padahal pemilik madrasah ya pengennya tambah tahun tambah akeh siswane. Kang duwe pondok, kados pondok Darussalam yang 27 tahun ke belakang sudah didirikan, ya pengennya tambah tahun tambah kata santrine. Kang ada toko, nggih pengennya tambah tahun tambah akeh pelanggane. Kang ada partai politik, nggih pengennya tambah periode niku tambah kathah pengikute. Lah Nabi Nuh niku tambah tahun malah tambah sakedik santrine. Akhirnya Nabi Nuh niku nggih pengennya si resign. Paham boten resign niku Bu? Mengundurkan diri lah saking dados nabi niku. Nggih. Niku Nabi Nuh niku pun kesel. Sudah hampir putus asa saya boten nggih. Akhirnya nyuwun teng Gusti Allah niku sinten mawon kang boten nurut teng ajakane, teng dakwahe, nggih, melanggar peraturannya Gusti Allah, nyuwun teng Gusti Allah dipejahaken mawon sedanten. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Gusti, tiang-tiang kang boten nurut teng kawula, boten nurut teng panjenengan, melanggar rambu-rambune panjenengan pun jenengan pejahaken mawon sedanten. Lah niki Nabi Nuh doa kados ngoten niku kali emosi, bae rada nyewot. Nggih. Rada mangkel. Lah itu dikabul oleh Allah doanya. Allah mengirim banjir bandang internasional. Nggih. Boten hanya teng Tegal, boten hanya teng Cirebon, boten hanya teng Jakarta, seluruh alam ini banjir. Itu doanya Nabi Nuh. Supaya orang-orang kafir yang tidak mengikuti dakwahnya, tidak mendengarkan ajakannya, dimatikan saja. La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Jangan kau sisakan satu pun yang hidup. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Karena Nabi Nuh niku dongane kali emosi ngoten niku. Ada satu ujian, nggih, satu musibah yang diterima oleh Nabi Nuh karena salah satu dari orang kafir yang meninggal, yang tewas, yang mati karena azab ini, itu adalah putranya sendiri kang jenenge sinten? Kan'an. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azmi, sama seperti Nabi Nuh, tapi kesabarannya, tidak pendendam, yang mencaci makinya, yang memfitnahnya, yang mengadu dombanya, tidak pernah dia membalas.
Boten akeh Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa. Niki kula badhe cerita, nggih. Saderenge cerita yang inti kula badhe cerita sakedhik. Nabi Ibrahim niku hidupnya di Palestina. Ngertos Palestina Bu nggih? Ngertos napa mireng Bu? Mireng. Gesange jumenenge niku teng Palestina. Nggih. Usia Nabi Ibrahim waktu itu 100 tahun. Garwane Siti Sarah menika usiane 80 tahun. Niki zaman itu 80 tahun itu Siti Sarah itu masih kelihatan cantik sekali. Nggih. Masih kengker kabeh. Karena waktu itu, nggih, usia rata orang itu adalah 200 tahun. Jadi 80 tahun itu taksimen Bu. Nggih. Nah niki satu cerita Nabi Ibrahim kali Siti Sarah itu badhe pindah urban migrasi ke Mesir. Nggih. Niki Gus Firman kan belajar kuliah ke Mesir niki. Mesir sama Palestina itu dipisah oleh gurun kang jenenge Sinai nggih, Gus nggih. Niku caket niku nggih. Kados napa nggih? Kados Tegal kali Pemalang atau perbatasan. Sesampainya di Mesir, karena kecantikan Siti Sarah ini itu malah menjadi fitnah. Banyak upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir dan bahkan sampai Raja Mesir waktu itu ingin memperkosa Siti Sarah. Sampai terakhir usaha Raja Mesir itu apa? Ingin memperkosa Siti Sarah itu gagal. Gagal karena Siti Sarah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya diceritakan tangan dan kakinya Raja Mesir itu lumpuh ketika mau memperkosa itu. Singkatnya, akhirnya Siti Sarah itu diberi hadiah kali Raja Mesir sekoper uang sama seorang pembantu yang bernama Siti Hajar. Nah begitu mendapat hadiah ini, akhirnya diputuskan Nabi Ibrahim sama Siti Sarah balik lagi ke Palestina. Membawa apa oleh-oleh? Satu koper uang sama seorang pembantu. Sesampainya di Palestina, sekian puluh tahun kemudian, ketika usia Nabi Ibrahim 120 tahun, Siti Sarah 100 tahun, niku dereng diparingi putra. Lah Sayyidah Sarah itu mulai gelisah, mulai gundah gulana. Kalau saya mati, Nabi Ibrahim mati, pembantu saya juga Siti Hajar meninggal mati, nanti siapa yang akan mewarisi iman saya itu? Lah niki bentene Siti Sarah zaman semien gambone Nabi Ibrahim kali Sarah zaman now. Nggih. Semien kan dipikirin niku iman. Artinya ketika suami istri itu tidak dikarunia anak, di saat yang bersamaan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah, niku kan dipikirkan Siti Sarah semien itu iman. Nek kita kan boten. Pak, Bu, kalau kita tidak punya anak, nanti yang akan mewarisi tanah kita ini, sawah kita yang ada 10 hektar itu siapa? Yang akan mewarisi mobil kita yang ada 7 di garasi itu siapa? Yang akan mewarisi toko kita di kota Tegal itu siapa? Saya sanes iman nih. Nah niki Siti Sarah niki. Akhirnya matur kali suaminya Gusti Nabi Ibrahim niku. Kang Mas Ibrahim, kados pundi nek jenengan cobi mawon Kang Mas. Dicoba apa sih Bu? Ya dicobi mawon Kang Mas. Lah iya dicoba apa? Nah ini ya. Ini nih aneh ini usulnya Siti Sarah itu. Siti Sarah itu usul Kang Mas Ibrahim, nek panjenengan setuju, monggo panjenengan nikah malih mawon. Niki nek wonten bojo kalau ada istri sekarang nyuruh suaminya nikah lagi kayaknya tsunami. Ya banjir lah minimal wonten nggih. Lah niki Siti Sarah ngeken suami Nabi Ibrahim niku nikah malih pun jenengan Kang Mas, jenengan nikah mawon kali Siti Hajar. Siapa tuh dengan menikahi Siti Hajar panjenengan diparingi putra.
yang dimana putra panjenengan yang akan mewarisi iman kita. Lah niki Siti Sarah niku. Nggih, akhirnya Nabi Ibrahim minta petunjuk dengan sholat 2 rakaat di hadapan Allah dan kemudian mendapatkan restu dan izin oleh Allah untuk menikahi Siti Hajar. Akhirnya nikah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Bar nikah terus ditelateni. Mboten usah tanggal ditelateni pripun Kiai. Mboten usah tanggal kok ditelateni. Nggih. Buktine ditelateni akhirnya Siti Hajar niku hamil. 9 bulan kemudian babaran melahirkan seorang putra kang pasek ganteng kulitnya putih yang kemudian diberi nama sinten Ismail. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu Siti Sarah niku nyawang mawon saking tebih niku nggih nyawang betapa mesranya Nabi Ibrahim kali istrine, betapa emane Nabi Ibrahim kali putranya niku nyawang saking tebih niku nggih. Nyawang mawon, kali grundel. Ngapun nek cara mriki napa grundel niku? Ya berkeluh kesah. Iya, aku sih wis tua, bau karo mure wis pendok kabeh, wis blenak dinggoe jagoten. Niku cemburu Siti Sarah. Cemburu. Sampai akhirnya sakit Siti Sarah niku. Boten sakit nopo-nopo. Sarayan mawon teng nopo nek cara mriki nek cara kula niku amben nopo dipan ngoten. Sarayan wonten dipan niku. Akhirnya ditangleti kali Nabi Ibrahim kali suami niki. Bu, jenengan sakit nopo sih Bu? Sakit nopo Bu? Enggal sehat malih. Bu kata ibu kudu dirawat di rumah sakit Siloam. Paling Tegal kan paling bagus. Di Jakarta ning Cipto nopo teng pundi mawon. Kang Ibrahim siap. Mas siap untuk mengantarkan ibu dirawat. Kang penting ibu sehat malih. Kata Siti Sarah, benar. Sampean ingin melihat saya sehat kembali, benar. Kalau ingin lihat saya sehat kembali, usir Siti Hajar sama Ismail dari rumah ini. Dari Nabi Ibrahim, bukanku obatnya bukan hijau. Loh, bukankah yang merekomendasikan saya untuk menikahi Siti Hajar kan ibu? Iya Pak, yang merekomendasikan saya, yang mengusulkan saya, tapi saya nggak kuat Pak. Sakitnya tuh di sini Kang Ibrahim. Mulanya nggih bapak-bapak ibu-ibu, bokatan istri sampean kok ngongkon sampean Pak, Mas, bokatan pengen kawin maning ya mangga, bodoh bodoh niku. Mungkin digering kado Siti Sarah niku nggih. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu para hadirin yang berbahagia. Cerita yang inti yang ingin saya sampaikan, Nabi Ibrahim ini bukan nabi yang sabar, tidak pernah dendam. Sampai ketika pada proses rencana pembakaran Nabi Ibrahim hidup-hidup, sampun diikat, ditaleni teminggile kayu bakar ini. Malaikat Jibril juga turun untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alakah hajar? Nabi Ibrahim, sampai butuh bantuan saya enggak? Kalau butuh bantuan gampang, saya lepas ikatannya, saya lepas talinya, nanti saya angkat supaya kamu tidak jadi dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya itu. Nopo jawabnya Nabi Ibrahim, ya Jibril, ama ilaika fala. Saya kok butuh bantuan panjenengan, boten pula. Ufawwidu amri ilallah, saya menyerahkan pasrah segala urusan saya kepada Allah. Karena saking pasrah ini bapak-bapak ibu-ibu, api yang punya unsur panas itu menjadi dingin. Bukan saja menjadi dingin, tapi juga memberikan kedamaian kepada Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardal wasalam, dingin dan memberikan kedamaian kepada Nabi Ibrahim. Nah ini Nabi Ibrahim setelah selamat dari upaya pembakaran itu, apakah Nabi Ibrahim dendam? Nabi Ibrahim malah nyadong doa tang Gusti Allah. Dawu apa mature Nabi Ibrahim tang Gusti Allah? Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sederek-sederek niku tiang-tiang kang manut
teng ajakane kula, kang manut teng syariat panjenengan, kang sregep ibadah dumateng panjenengan. Wong pancen sedaya niku sederek-sederek kawula Gusti. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah tiang-tiang kang boten nurut teng panjenengan, melanggar rambu-rambune panjenengan, ndamel maksiat lan ndamel dosa teng panjenengan, nggih kados pundi malih sedaya niku hambae Gusti Allah. Kula suwun panjenengan ngapura teng tiyang niku. Lah niki nggih benten kali doa sinten Nabi Nuh, nggih. Nah, doa Nabi Ibrahim tetep ndongaaken sae teng tiang-tiang kafir, teng tiang-tiang kang boten nurut teng dakwahe. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu, keturunane Nabi Ibrahim niku dados tiang soleh sedaya. Nggih. Dari jalur Siti Hajar yang tadi punya putra Sayyidina Ismail, itu di kemudian hari akan menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Siti Sarah yang di kemudian hari punya putra yaitu Nabi Ishak, ini yang akan menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Nih, Nabi Ishak ada putra sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub ada putra Nabi Yusuf, sampai seterusnya Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Mulane bapak pengen duwe anak putu soleh lan solehah aja sengit ning wong kang gawe dosa. Dongaaken Gusti, mugi-mugi tanggoe kula kang sering begal, kang sering nyolong, kang sering minum-minum, sering mabok-mabokan, mugi-mugi panjenengan paringi hidayah Gusti. Mugi-mugi saged leres malih, purun jamaah malih teng masjid, teng musala, ngoten kang sae. Pancen bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, ini kita ini kalau sedang tidak kebetulan, kalau kita itu punya anak kang nakal, mboten nurut teng kita kan dados tiyang sepae, niku pancen ngederaken, diumbar ngisin-ngisinaken ngoten niku nggih, badhe dipun pateni ya dosa. Dikubur yang nyatane matane masih melek, badai dipun lebetaken malih pun boten kemot. Lah niki nggih terngederak. Pramila kula sepindhah malih tempat kang paling sae, paling pas untuk mendidik anak-anak kita supaya berakhlakul karimah dan mendalami ilmu agama dalam rangka mengenal lebih dekat kepada Allah, yaitu pondok pesantren. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, niki sampai jam pinten niki? Teras yai terose para jamaah teras. Lah niki Yai Jamil nggih pun ketinggal saya niki nggih. Lah niki akhlake Gusti Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi niku seperti ceritanya Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim. Niku aslinya kan umatnya niku luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim yang mendoakan baik tetap kepada mereka-mereka yang melanggar peraturannya, tidak mengikuti dakwahnya. Kanjeng Nabi ngingoten bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah satu kali itu di Madinah, Rasulullah itu punya musuh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki tokoh munafik yang biasa mencaci maki Rasulullah, yang biasa memfitnah Gusti Kanjeng Nabi, yang biasa mengadu domba Gusti Kanjeng Nabi. Niki jenenge sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada hari itu Ibnu Salul meninggal dunia, mati. Kanjeng Nabi niki begitu mendengar musuhnya itu meninggal dunia, tetap Gusti Kanjeng Nabi pengen nyolati jenazah. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini punya musuh, atau minimal kita punya orang yang kita benci, entah itu tetangga kita atau anggota masyarakat kita. Ketika kita mendengar orang yang kita benci itu meninggal dunia, mungkin saja, ya mungkin gitu, dalam lisan kita mengucapkan innalillahi, tapi ning jero atine alhamdulillah.
lillah tuman akhirnya si mati keting. Lah niki Kanjeng Nabi mboten bapak-bapak ibu-ibu. Kanjeng Nabi tetep pengen nyolati jenazah musuh niki. Diprotes kali Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar matur teng Gusti Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hal satu sirru ala an tusalli ala rasul munafiqin?" Gusti Kanjeng Nabi, jenengan tetep tak badhe nyolati musuhe panjenengan. Kang biasa fitnah panjenengan, kang biasa ngadu domba panjenengan, kang biasa memaki panjenengan. Jenengan tetap tak nyolati jenazah. Wajar pertanyaan itu muncul dari mulutnya Sayyidina Umar itu aja. Karena apa bapak-bapak ibu-ibu? Ini Ibnu Salul itu yang luar biasa memfitnah Gusti Kanjeng Nabi. Dan Sayyidina Umar itu mboten rela, mboten ikhlas. Nek Gusti Kanjeng Nabi mendoakan baik sama musuhnya ini. Kita ini kalau sholat jenazah mendoakan baik atau mendoakan jelek? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan mayit ini, jenazah ini husnul khatimah. Muga-muga mawon amal soleh sedoyo dipun tampi kali panjenengan. Mugi-mugi segala maksiat dosane, amal salone dipun ampura kali panjenengan. Kan ngoten nggih nggih. Nah, Rasulullah ini kepada musuhnya tetap mendoakan baik. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, la istaghfartu marrah, au 'ashra marrah, au 70 marrah, au 100 marrah, au hatta 700 marrah, la ghafarallahu la fa'al. Paham betul? Ngambil kertas dengan betul paham. Kata Rasulullah, Kang Umar, seandainya saya harus mintakan ampunan kepada Allah untuk mayit ini, untuk jenazah ini, untuk almarhum ini, saya harus baca istighfar 1 kali, 10 kali, 70 kali, 100 kali, dan bahkan sampai 700 kali, dan kemudian Allah akan mengampuni dosa mayat ini. Lafa'al itu akan saya lakukan. Nah ini asli Gusti Kanjeng Nabi. Mulanya karena saking asih, saking eman, saking sayangnya Gusti Kanjeng Nabi teng umatnya. Kanjeng Nabi ini pun nate badhe diparingi fasilitas kang Gusti Allah berupa 2 stempel. Stempel yang pertama tulisannya surga, stempel yang kedua tulisannya apa? Neraka. Kata Allah dalam hadis kudusinya itu disampaikan, ya Muhammad, lau syi'ta la ja'altu amra ummatika ilaih. Muhammad, kata Allah, kalau kamu ingin masalah umatmu, masalah surga dan neraka umatmu, terserah kamu saja. Kalau kamu menghendaki umatmu itu adalah surga, stempel surga. Kalau kamu menghendaki yang lain harus stempel neraka, ya tinggal stempel saja neraka. Tapi Gusti Kanjeng Nabi mboten nampi bapak-bapak ibu-ibu. Lah ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Mboten Gusti, panjenengan langkung asih, langkung sayang, langkung eman teng umat teng hambane panjenengan. Nek kula bapak-bapak ibu-ibu diparingi fasilitas ngoten niku, kula tampil langsung. Nggih. Tiang-tiang kang nek kepanggihane kula ora diperengut sembrut ngoten niku kula stempel neraka sedaya. Kang angel dijaluki tulung utang ngoten niku nggih kula stempel neraka. Wong wadon-wadon kang besak-besak tua-tua pas stempele neraka kabeh kuwi. Kang ayu-ayu kan stempel surga. Nah niki wong pancen kita niki tebi saking akhlake Gusti Kanjeng Nabi. Niki teras apa mboten kok? Teras. Niki taksi dangu lho nek terasaken niku. Nggih. Terasaken niki nggih. Kedang wonten kesepakatan rumiyin niki. Nggih. Niki khususnya ibu-ibu. Nek pengaosane dereng rampung sampun bubar rumiyin. Nek wangsul saderenge rampung kula dongakaken muga-muga suaminya nikah malih. Oh, niku wonten teng pojok akhirnya lenggah malih niku. Lah niki untuk menyatukan akal dan pikiran kita semuanya saja. Kedah kompak niku nggih. Kedah kompak. Ibu-ibu setuju poligami napa mboten? Bapak-bapak setuju mboten, Pak? Setuju. Nah ini mboten kompak berarti ini. Nggih pun nggih. Niki Kanjeng Nabi malih, Bu. Kanjeng Nabi niku dijaluki tulung beli pernah nolak. Tidak pernah nolak kalau dimintain tolong. Pernah satu ketika itu ada salah seorang sahabatnya Nabi namanya Julaibi.
Julaibib ini usianya sudah 35 tahun, tapi masih jomblo, boten pajeng ora payu. Karena dheweke lesak, ngertos lesak jenengan. Ora ganteng. Nek ora ganteng nek cara Tegal apa nggih? Ya elek lah boten ya. Boten ganteng, lesak, elek. Tapi sebagai laki-laki dia normal. Pengen duwe bojo kang ayu. Akhirnya matur nih Gusti Kanjeng Nabi, Gusti, meskipun saya ini jelek, tapi saya tuh ingin banget punya seorang istri yang cantik jelita. Nah Kanjeng Nabi niku tetep nyanggupi Bu. Ya wis, engko tetep bulati calon bojone ente kang ayu. Nek kula boten buntet, kok enten santri elek lesak. Terus matur teng kula misalnya, "Yai, Mbah, saged boten padosaken calon istri kangge kula kang ayu." Mesti kula jawab, "Ente beli ngaca ta?" Lah nek misalnya Pak piyambak niku matur malih, "Pak Yai, nek enten santri putrinipun kang ayu, kangge kula mawon Pak Yai." Mesti kula jawab malih, "Lamun anak kang ayu kok nganggo kiai dhisik dulu nganggo sirah." Yang kiai aja masih doyan nggih. Lah niki tapi Kanjeng Nabi mboten. Nggih, Kanjeng Nabi mboten nyanggupi. Lain hari ada salah seorang sahabat. Sahabat iki ganteng. Nek ganteng niku nek gak ada putra nggih derek ganteng, nek gak ada putri nggih napa berarti ayu. Lah niki sahabat mau niku gak ada putri, gak ada pecil estri nggih. Nah, sasampunnya sowan Kanjeng Nabi akhirnya dawuh, "Kang, kayane sampean dua anak wadon ya Kang?" "Nggih Gusti." "Priben lamun noke nganggo isun bae," dari Kanjeng Nabi. Yang dipahami sahabat tadi, nganggo isun itu berarti badhe dipun garwa kali Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya diterusé sahabat wau, "Oh monggo Gusti, nek panjenengan kersa badhe nikah kali putrine kula monggo. Kula kan dados tiyang sepahe dados bapake, kula bingah sanget. Kula bersyukur nek panjenengan kersa." Jare Kanjeng Nabi dawuhe, "Kok dikit Kang, aku durung rampung ngomongnya. Saya melamar, saya yang enggak, tetapi bukan untuk saya." Lho ngangge sinten Gusti? "Nganggo sapane, kancane kita durung kawin Kang. Arane Julaibib ta sapa." Begitu mendengar nama Julaibib, karena Julaibib ini tidak tampangannya itu terkenal sudah kamu jelek, elek ini pun terkenal nggih. Akhirnya sahabat wau niku nopo nggih menolak dalam hatinya itu, tapi mau mengungkapkan penolakannya kepada Rasulullah boten wantun. Akhirnya namun teng mana ini pun piyambak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, dan musibah harus mengenai. Akhirnya alasan kali Kanjeng Nabi, "Gusti, kula badhe rembakan rumiyin kali tiyang istri." Jare Kanjeng Nabi, "Mangga, wangsul kene mangga, monggo rembakan rumiyin." Akhirnya wangsul teng gereja rembakan kali istrine. Jare istrine, "Pak, lamun bisa lamarannya Gusti Kanjeng Nabi ditolak." Ditolak mawon. "Masa kowe semono semo kemlohai." Napa nek cara mriki? Nek cara Cirebon niku blaem niku, nggih. Semono blaeme, masa bapak duwe laki kang raye durung dadi mungkon. Lah tapi niki bapak-bapak ibu-ibu, enok zaman nen kali enok zaman now niku beda. Zaman Senin, begitu enok itu mendengar percakapan bapak dan ibunya, kalau dia diminta oleh Rasulullah dan akan dinikahkan oleh Kang Julaibib, noke purun. Pak Kanjeng Nabi sampun jenengan tolak, ditampi mawon, nok siap kali Kang Julaibib. Noke gelem tak kawin karo dua laki kang raya kaya kukusan bodong kabeh. Purun Pak. Karena saya yakin bahwa keselamatan, bahwa kenyamanan dapatkan ketika kita punya perintah-perintah Gusti Kanjeng Nabi. Purun. Karena ada bapak kali ibu esuan mali di Banten
matur bahwa piyambake setuju dan enok juga sudah siap untuk dinikahkan dengan Mas Julaibib. Hadis Kanjeng Nabi nimbali qad bilat hikbatuka, lamaranmu diterima. Jadi suki esuk ente gagian tuku emas kanggo mahare. Lamun bisa tuku emasnya aja gram-graman, kiloan. Ya kira-kira begitu. Enjing Julaibib numpak angkot marane kota Tegal. Teng toko-toko emas milih, siwek milih gelange, anting-anting, liontine, kalunge, kali nopo kang nek cara Tegal nopo kang dinggae teng suku niku. Rincing nopo-nopo boten. Nopo gendel nopo-nopo nggih. Lah niku siwek milih emas kang sae buat calon istrinya. Tiba-tiba mendengar dan melihat ada seorang sahabat sembari menaiki kuda, sembari memberikan komando, khairullah, khairullah, khairullah. Khair itu apa Gusti Allah? Itu apa-apa? Itu instruksi dari Rasulullah bahwa siapapun yang masih muda, yang bertenaga, sehat, strong harus ikut jihad fi sabilillah. Niki saya cinta Julaibib begitu mendengar ada komando yang disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah, niku akhirnya berpikir, saya sebaiknya menunda dulu untuk nikah, saya menunda untuk beli emas, sebaiknya uang saya belikan untuk beli pedang, karena saya yakin ini adalah instruksi ya Gusti Allah, instruksi ya Gusti Kanjeng Nabi, dan saya juga yakin bahwa kebahagiaan, kedamaian, keselamatan itu akan kita dapatkan ketika kita mengikuti perintah-perintah ya Gusti Kanjeng Nabi. Dan ini akhirnya mboten tulus tumbas emas, tumbas pedang. 1 minggu setelah peperangan didengar berita bahwa termasuk yang mati syahid adalah Julaibib. Tidak jadi mendapatkan istri di dunia yang cantik itu, tetapi malah mendapatkan istri yang jauh lebih cantik di akhirat sana di surga, mendapatkan bidadari. Nggih, niku Kanjeng Nabi nek dijaluki tulung tidak pernah nolak. Ya. Iki terus mboten iki. Kula ngunjuk rumiyin nggih. Maulaya sholli wa sallim man